Ada sebuah tulisan menarik diambil dari catatan Bapak Donatus Doni berjudul Inspeksi Pasukan oleh Pangkostrat Maijen Soeharto yang dikutip oleh Aidil Fatela 6857 mengomentari salah satu video kami yang berjudul Mengapa Pangdam Jaya diam saat pasukan G30S kuasai Monas, yang memberikan gambaran tentang inspeksi pasukan yang dilakukan oleh Pangkostrat Maijen Soeharto pada 29 September 1965. Bila diringkas, poin-poin penting dalam tulisan tersebut antara lain: 1. Inspeksi pasukan oleh Maijen Soeharto. Maijen Soeharto, sebagai Pangkostrat, melakukan inspeksi pasukan pada 29 September 1965 di Parkir Timur Senayan. Inspeksi ini mencakup 3 batalion infanteri, Yon 328, Siliwangi, Yon 454, Diponegoro, Yon 530, Brawijaya. Selain itu, juga dilakukan inspeksi terhadap satuan artileri dan kavaleri dari Kodam lain, termasuk Kodam Jaya dan Kodam Siliwangi. 2. Tuduhan keterlibatan Soeharto dalam G30S. Ada tuduhan bahwa inspeksi ini berkaitan dengan persiapan penculikan para jenderal. Tuduhan ini muncul karena inspeksi dilakukan hanya 1 hari sebelum peristiwa G30S PKI. 3. Tujuan sebenarnya dari inspeksi. Pasukan yang diperiksa sebenarnya dipersiapkan untuk Defil Hut Abri pada 5 Oktober 1965. Hal ini diperkuat dengan memoir Maijen Pranoto Rekso Samudra yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Hut Abri. Pranoto disibukkan dengan persiapan melibatkan unsur nasionalis, agama, dan komunis Nasakom. 4. Posisi Soeharto dalam struktur ABRI. Kostrat pada saat itu belum memiliki pasukan tetap, sehingga harus mengambil pasukan dari berbagai kodam. Sebagai Pangkostrat, Soeharto memiliki wewenang menggerakkan pasukan cadangan ke Jakarta. Ia bahkan harus meminta bantuan Repkad yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk menghadapi G30S. 5. Kesaksian Murwanto tentang inspeksi Soeharto. Murwanto, lulusan AMN tahun 1960, menyaksikan bahwa Soeharto menginspeksi tidak hanya pasukan infanteri, tetapi juga peralatan artileri dan kendaraan untuk parade. Soeharto bahkan menegur perwira peralatan karena menemukan kaca mobil komando yang retak dan memerintahkan perbaikannya. 6. Peristiwa pada 1 Oktober 1965. Seharusnya pada pukul 5.30 tanggal 1 Oktober 1965 dilakukan gladi resik parade Hut Abri. Namun, latihan tidak dilakukan karena pada pagi hari itu terjadi penculikan dan pembunuhan para jenderal. Sejak saat itu, para perwira muda AMN tahun 1960 diperintahkan untuk melakukan operasi penumpasan. Mari kita tanggapi tulisan tersebut berdasarkan fakta-fakta menarik di balik inspeksi pasukan ini. Narasi tersebut mencoba menjawab berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Soeharto, terutama terkait dugaan keterlibatannya dalam gerakan 30 September atau G30S yang menewaskan sejumlah jenderal Angkatan Darat, termasuk Letjen Ahmad Yani. Berikut adalah tanggapan terhadap narasi mengenai inspeksi pasukan oleh Pangkostrat Maijen Soeharto pada 29 September 1965. Tanggapan 1. Konteks inspeksi pasukan. Inspeksi yang dilakukan oleh Maijen Soeharto pada 29 September 1965 menjadi salah satu poin kontroversial dalam perdebatan seputar keterlibatannya dalam gerakan 30 September atau G30S. Narasi yang mendukung Soeharto menyatakan bahwa inspeksi ini murni dilakukan untuk persiapan Defil Hut Abri pada 5 Oktober 1965. Namun, banyak sejarawan dan pihak yang kritis terhadap Soeharto berpendapat bahwa inspeksi ini merupakan bagian dari skenario yang lebih luas untuk mengarahkan dan mempersiapkan pasukan dalam peristiwa G30S. Agar lebih mendalam, kita perlu membedah beberapa aspek berikut. 1. Tujuan inspeksi, defile atau persiapan operasi. Salah satu argumen utama yang mendukung Soeharto adalah bahwa inspeksi ini dilakukan dalam rangka persiapan defile Hut Abri. Namun, beberapa fakta yang perlu dipertanyakan adalah defile biasanya dipersiapkan jauh-jauh hari, bukan hanya beberapa hari sebelumnya. Jika benar bahwa inspeksi ini hanya bertujuan untuk persiapan defile, mengapa baru dilakukan pada 29 September, hanya 1 hari sebelum G30S dimulai? Defile Hut Abri pada 5 Oktober 1965 tidak pernah terjadi. Rencana ini otomatis batal setelah peristiwa G30S. Namun, yang menarik, batalion yang diinspeksi justru memiliki keterlibatan dalam penculikan para jenderal. Apakah ini kebetulan atau ada agenda tersembunyi?
Batalion yang diinspeksi bukan hanya pasukan parade, tetapi juga batalion tempur yang berpengalaman dalam operasi militer. Jika hanya untuk defile, mengapa tidak hanya melibatkan pasukan khusus untuk acara seremonial? Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa inspeksi ini terkait dengan perencanaan G30S, fakta bahwa batalion-batalion yang diinspeksi kemudian berperan dalam operasi G30S tetap menjadi pertanyaan besar. 2. Mengapa hanya beberapa batalion yang terlibat dalam G30S? Narasi ini menyebut bahwa Soeharto menginspeksi lebih dari sekadar 3 batalion infanteri. Ia juga memeriksa pasukan kavaleri dan artileri dari Kodam Jaya dan Kodam Siliwangi. Namun, hanya Yon 454, Diponegoro, dan Yon 530, Brawijaya, yang terlibat dalam penculikan para jenderal. Pertanyaan kritis yang muncul, jika inspeksi ini murni untuk defile, mengapa Yon 454 dan Yon 530 justru menjadi bagian dari pasukan penculik dalam G30S? Apakah ada koordinasi khusus antara pihak yang menggerakkan G30S dengan batalion ini sebelum mereka dikirim ke Jakarta? Jika ya, apakah Soeharto mengetahui hal ini? Mengapa Yon 328, Siliwangi, justru melawan pasukan G30S? Jika semua batalion ini diperiksa dalam rangka defile, seharusnya tidak ada perbedaan peran yang begitu tajam. Fakta bahwa hanya beberapa batalion yang akhirnya terlibat dalam aksi G30S menunjukkan bahwa ada faktor lain yang memengaruhi peran mereka, bukan sekadar persiapan defile semata. Ini mengarah pada pertanyaan, apakah Soeharto mengetahui batalion mana yang akan digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi tetap membiarkan pergerakan mereka? 3. Keterlibatan Soeharto dalam pemilihan batalion yang dikirim ke Jakarta. Sebagai Pangkostrat, Soeharto memang tidak memiliki pasukan organik sendiri pada saat itu. Namun, ia memiliki wewenang dalam mengerahkan dan mengatur pasukan cadangan yang ada di berbagai kodam. Fakta bahwa 3 batalion ini dikirim ke Jakarta berdasarkan perintah Kostrad menimbulkan spekulasi mengenai sejauh mana Soeharto terlibat dalam pemilihan batalion ini. Poin yang perlu dicermati, mengapa batalion yang dikirim ke Jakarta berasal dari 3 kodam yang berbeda? Biasanya, jika hanya untuk defile, cukup mengambil pasukan dari 1 atau 2 kodam terdekat. Pengambilan pasukan dari kodam yang berbeda ini justru menciptakan situasi yang lebih kompleks, yang bisa mengindikasikan persiapan operasi besar. Mengapa batalion yang datang membawa perlengkapan tempur garis pertama? Jika memang hanya untuk defile, seharusnya mereka membawa perlengkapan standar parade, bukan perlengkapan tempur yang siap digunakan dalam pertempuran. Apakah ada komunikasi antara Soeharto dan unit-unit ini sebelum kedatangan mereka di Jakarta? Jika memang ada, ini bisa menjadi indikasi bahwa Soeharto mengetahui lebih banyak daripada yang ia akui setelah peristiwa G30S terjadi. Selain itu, keterlibatan Brigjen Sabirin Mohtar dalam membantu Yon 530 merapat ke Kostrad juga menarik. Sabirin adalah perwira yang memiliki pengalaman di Jawa Timur, tempat Kodam Brawijaya, asal Yon 530, berada. Jika Soeharto benar-benar tidak mengetahui rencana G30S, bagaimana mungkin perwira senior seperti Sabirin mampu memastikan salah satu batalion yang diinspeksi akhirnya berada di bawah komando Kostrad? 4. Agenda tersembunyi. Dari analisis di atas, kita bisa melihat bahwa meskipun narasi ini mencoba meyakinkan bahwa inspeksi Soeharto hanya untuk defile, banyak pertanyaan yang tetap belum terjawab. Fakta-fakta berikut tetap mencurigakan. 1. Waktu inspeksi yang terlalu dekat dengan G30S hanya sehari sebelumnya. 2. Hanya beberapa batalion yang akhirnya berperan dalam penculikan jenderal, sementara batalion lain tidak terlibat. 3. Batalion yang diperiksa membawa perlengkapan tempur, bukan hanya untuk parade. 4. Kemampuan Soeharto dalam mengatur pergerakan pasukan setelah G30S menunjukkan bahwa ia sangat siap menghadapi situasi ini. Dari sini, ada beberapa kemungkinan interpretasi. Inspeksi ini benar-benar untuk defile, tetapi ada pihak lain yang memanfaatkan situasi untuk melancarkan G30S. Dalam skenario ini, Soeharto benar-benar tidak tahu dan hanya beraksi setelah peristiwa terjadi. Inspeksi ini memang bagian dari persiapan operasi, tetapi bukan Soeharto yang memimpin operasi tersebut. Bisa jadi ada kelompok internal di militer yang mempersiapkan pasukan tertentu untuk digunakan dalam G30S tanpa sepengetahuan Soeharto. Soeharto sudah mengetahui adanya kemungkinan G30S dan membiarkan hal itu terjadi agar ia bisa segera mengambil alih situasi. Ini adalah teori yang paling sering diajukan oleh para pengkritiknya. Narasi ini mencoba menampilkan inspeksi Soeharto sebagai sesuatu yang wajar dan tidak terkait dengan G30S. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan persiapan defile HUT ABRI.
Fakta bahwa pasukan yang diperiksa justru terlibat dalam G30S tidak bisa diabaikan begitu saja. Keterlibatan Soeharto dalam pengaturan pasukan setelah G30S menunjukkan bahwa ia memiliki kontrol yang kuat terhadap militer. Ada kemungkinan bahwa inspeksi ini merupakan bagian dari skenario yang lebih luas, baik yang dirancang oleh Soeharto sendiri atau oleh pihak lain dalam Angkatan Darat. Sejarah selalu memiliki lebih dari satu sisi, dan hingga kini, keterlibatan Soeharto dalam peristiwa 1965 tetap menjadi perdebatan yang belum memiliki jawaban final. Tanggapan 2. Posisi Soeharto dalam struktur militer saat itu. Pada tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad. Posisi ini memberikan wewenang penting dalam pengelolaan pasukan cadangan yang dapat dimobilisasi kapan saja untuk situasi darurat. Meskipun Kostrad saat itu belum memiliki pasukan organik sendiri seperti sekarang. Dalam narasi yang berusaha membela Soeharto, ditekankan bahwa ia tidak memiliki pasukan sendiri dan harus meminta bantuan dari RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, kini Kopassus, untuk menghadapi G30S. Namun, jika diteliti lebih dalam, ada beberapa hal yang justru menimbulkan pertanyaan mengenai peran sebenarnya yang dimainkan oleh Soeharto dalam peristiwa ini. 1. Wewenang dan kontrol Soeharto atas mobilisasi pasukan. Sebagai Pangkostrad, Soeharto memiliki kewenangan besar dalam menggerakkan pasukan cadangan yang tersebar di berbagai kodam. Ini berarti bahwa meskipun Kostrad tidak memiliki pasukan organik sendiri, ia tetap memiliki akses langsung ke pasukan yang siap tempur. Fakta yang perlu diperhatikan. Soeharto lah yang mengirim radiogram untuk memobilisasi 3 batalan infanteri dari 3 kodam berbeda, yaitu Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya, ke Jakarta. Jika hanya untuk defil Hut Abri, mengapa harus mengambil pasukan dari 3 kodam berbeda? Mengapa pasukan yang dikirim membawa perlengkapan tempur garis pertama, bukan hanya perlengkapan seremonial? Setelah G30S terjadi, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali militer. Ia segera menghubungi Jenderal Abdul Haris Nasution, tokoh senior Angkatan Darat yang saat itu lolos dari penculikan G30S. Ia juga berkoordinasi dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, untuk mengerahkan pasukan dalam menumpas gerakan tersebut. Dengan cepat ia bisa mengamankan RRI, Monas, dan titik-titik strategis lainnya di Jakarta, menunjukkan bahwa ia memiliki kontrol militer yang solid. Kostrad sebagai lembaga memiliki wewenang strategis, meskipun tidak memiliki pasukan organik. Kostrad dibentuk untuk mengelola cadangan strategis Angkatan Darat yang dapat digunakan dalam situasi genting. Pada saat itu, peran ini memberi Soeharto fleksibilitas dalam mengontrol pasukan dari berbagai kodam. Pertanyaannya, jika Soeharto memang tidak memiliki kendali atas pasukan, bagaimana ia bisa begitu cepat menggerakkan kekuatan untuk melawan G30S? 2. Peran Letko Herman Sarensudiro dan koordinasi dengan RPKAD. Dalam narasi ini disebutkan bahwa Soeharto mengutus Letko Herman Sarensudiro ke markas RPKAD di Cijantung untuk meminta bantuan pasukan komando guna menghadapi G30S. Fakta ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Mengapa Soeharto langsung mengirim utusan ke RPKAD begitu G30S dimulai? Jika ia tidak mengetahui rencana G30S sebelumnya, bagaimana ia bisa begitu cepat mengambil keputusan untuk menggerakkan pasukan elit seperti RPKAD? Apakah ia memang sudah mengetahui adanya kemungkinan gerakan ini jauh sebelumnya? Reaksi Sarwo Edi Wibowo yang sempat menahan dan melucuti Herman Sarensudiro menunjukkan adanya kecurigaan. Sarwo Edi adalah perwira yang dekat dengan Jenderal Ahmad Yani, salah satu jenderal yang diculik dan dibunuh dalam peristiwa G30S. Fakta bahwa Sarwo Edi awalnya mencurigai Herman Sarens menunjukkan adanya ketidakpercayaan awal terhadap pihak yang mengatasnamakan Soeharto. Namun, setelah berkoordinasi langsung dengan Soeharto, pasukan RPKAD akhirnya bergerak untuk menumpas G30S. Pertanyaannya, jika Soeharto tidak tahu soal G30S, bagaimana mungkin ia bisa mengordinasikan pasukan begitu cepat dan terorganisir? Mengapa Sarwo Edi pada awalnya justru mencurigai utusan Soeharto? Apakah ada informasi yang sudah diketahui Soeharto sebelumnya, sehingga ia lebih siap dalam menghadapi situasi ini? 3. Kecepatan dan kekuatan Soeharto dalam mengambil alih situasi. Salah satu hal yang mencurigakan dari peran Soeharto dalam G30S adalah seberapa cepat ia bisa mengambil alih kendali militer dan politik setelah kejadian tersebut. Dalam hitungan jam setelah G30S dimulai, Soeharto sudah berhasil mengamankan markas Kostrad dan mengordinasikan respons militer. Ia segera menghubungi tokoh-tokoh penting dalam Angkatan Darat, termasuk Jenderal Nasution yang lolos dari penculikan. Ia mengarahkan pasukan RPKAD untuk menyerang lokasi-lokasi yang dikuasai G30S, seperti RRI dan Halim Perdana Kusuma. Kecepatan respons ini menimbulkan spekulasi.
Jika Soeharto benar-benar tidak mengetahui adanya G30S sebelumnya, bagaimana ia bisa langsung bertindak begitu cepat dan efektif? Bagaimana mungkin ia bisa langsung mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis? Apakah ini menunjukkan bahwa Soeharto sudah memiliki informasi sebelumnya dan hanya menunggu momentum untuk bertindak? Dari sudut pandang strategi militer, respon Soeharto yang cepat menunjukkan bahwa ia telah memiliki rencana darurat sebelum kejadian berlangsung. Ini bisa berarti dua hal. Satu, ia sudah memiliki informasi awal mengenai kemungkinan adanya gerakan G30S, tetapi tidak mencegahnya agar bisa mengambil keuntungan dari situasi. Dua, ia memang sudah menyiapkan langkah-langkah tertentu sebelumnya, entah karena firasat militer atau karena telah mendapat informasi intelijen. 4. Spekulasi, reaksi atau skenario yang sudah disiapkan. Berdasarkan semua fakta di atas, ada dua interpretasi utama mengenai peran Soeharto dalam G30S. 1. Soeharto murni bereaksi terhadap situasi, versi resmi. Ia benar-benar tidak mengetahui rencana G30S. Begitu G30S terjadi, ia segera mengambil tindakan cepat untuk mengamankan Jakarta. Ia meminta bantuan rekat untuk menumpas gerakan ini dan mengembalikan stabilitas. 2. Soeharto sudah memiliki informasi sebelumnya dan memanfaatkan situasi. Soeharto kemungkinan telah mengetahui rencana G30S, tetapi memilih untuk tidak mencegahnya agar bisa memanfaatkan situasi. Ia membiarkan peristiwa ini terjadi untuk mendapatkan legitimasi dalam mengambil alih kendali militer dan politik. Kecepatan reaksinya menunjukkan bahwa ia sudah memiliki strategi untuk menghadapi situasi ini sebelum kejadian berlangsung. Bukti yang mendukung skenario kedua. Pemilihan batalion yang dikerahkan ke Jakarta sebelum G30S terjadi. Kecepatan dalam mengordinasikan pasukan setelah G30S dimulai. Hubungan dekatnya dengan tokoh-tokoh kunci yang berperan dalam menumpas G30S. Keberhasilannya dalam menguasai situasi dan akhirnya mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Posisi Soeharto sebagai Pangkostrat memberinya kontrol strategis atas pasukan cadangan Angkatan Darat, meskipun ia tidak memiliki pasukan organik sendiri. Namun, fakta bahwa ia dapat dengan cepat mengonsolidasikan kekuatan dan mengambil alih situasi setelah G30S menunjukkan bahwa ia bukan hanya bereaksi terhadap keadaan, tetapi mungkin sudah memiliki informasi sebelumnya mengenai peristiwa ini. Spekulasi bahwa Soeharto sudah mengetahui atau bahkan membiarkan G30S terjadi untuk kemudian menggunakannya sebagai alat politik tetap menjadi perdebatan hingga hari ini, dan bukti-bukti yang ada tidak sepenuhnya membantah kemungkinan tersebut. Tanggapan 3. Kaitan inspeksi dengan G30S, sekadar kebetulan atau bagian dari rencana? Narasi yang berkembang menyatakan bahwa inspeksi pasukan yang dilakukan oleh Soeharto pada 29 September 1965 adalah bagian dari persiapan defile HUT ABRI pada 5 Oktober. Namun, ketika melihat waktu, pemilihan batalion, serta kejadian yang berlangsung setelahnya, muncul pertanyaan apakah inspeksi ini hanya kebetulan atau bagian dari rencana yang lebih besar? 1. Waktu yang berdekatan, kebetulan atau indikasi persiapan? Salah satu aspek yang paling mencurigakan adalah kedekatan waktu antara inspeksi Soeharto dan dimulainya operasi G30S. 29 September 1965, Soeharto melakukan inspeksi pasukan. 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari, operasi G30S dimulai dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal. Poin yang perlu diperhatikan. 1. Jika inspeksi ini murni untuk defile HUT ABRI, mengapa hanya batalion tertentu yang akhirnya terlibat dalam G30S? Dalam inspeksi tersebut, Soeharto meninjau beberapa batalion, tetapi hanya batalion 454 Diponegoro dan batalion 530 Brawijaya yang kemudian benar-benar terlibat dalam operasi G30S. Mengapa batalion lain yang juga diperiksa tidak memiliki peran signifikan? 2. Mengapa inspeksi ini dilakukan begitu dekat dengan peristiwa G30S? Jika tujuan utamanya adalah persiapan defile pada 5 Oktober, mengapa inspeksi dilakukan lebih awal dari yang seharusnya, tetapi justru bertepatan dengan persiapan G30S? Apakah mungkin inspeksi ini bukan hanya untuk defile, tetapi juga untuk mengidentifikasi atau mengonsolidasikan pasukan tertentu yang akan digunakan dalam operasi G30S? Kesimpulannya, waktu inspeksi yang sangat berdekatan dengan peristiwa G30S membuat sulit untuk menepis dugaan bahwa ada kaitan antara keduanya. 2. Ketidaksesuaian dengan jadwal gladi resik. Alasan defile atau strategi mobilisasi? Narasi resmi menyebut bahwa pada 1 Oktober pukul 5.30 seharusnya dilakukan gladi resik untuk defile HUT ABRI.
Namun, gladi resik ini tidak pernah terjadi karena bersamaan dengan dimulainya operasi G30S. Ada dua kemungkinan tafsiran terhadap hal ini. Satu, memang ada rencana defile, tetapi batal karena G30S. Jika memang benar defile ini direncanakan, maka batalnya gladi resik bisa dianggap sebagai efek samping dari peristiwa G30S. Namun, ini tetap tidak menjelaskan mengapa pasukan yang diperiksa dalam inspeksi Soeharto justru menjadi aktor utama dalam operasi G30S. 2. Defile hanya dijadikan alasan untuk memobilisasi pasukan ke Jakarta. Bisa jadi defile hanyalah dalih untuk menggerakkan batalion-batalion tertentu ke ibu kota, tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak lain, terutama perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi target penculikan. Jika ini benar, maka inspeksi yang dilakukan Soeharto merupakan bagian dari strategi untuk memastikan kesiapan pasukan yang nantinya digunakan dalam operasi G30S. Fakta yang mencurigakan. Mengapa gladi resik Hut Abri tidak dijadwalkan ulang setelah G30S selesai? Jika benar-benar ada defile yang direncanakan, seharusnya masih ada upaya untuk tetap melaksanakannya di kemudian hari. Namun, setelah G30S, rencana defile ini tidak pernah dibahas lagi, yang menimbulkan pertanyaan apakah sejak awal defile memang hanya sekadar alasan. Kesimpulannya, defile bisa jadi hanya merupakan justifikasi untuk menggerakkan pasukan tertentu ke Jakarta tanpa menimbulkan kecurigaan. 3. Pemilihan batalion yang dilibatkan. Faktor kebetulan atau seleksi sengaja? Fakta menarik lainnya adalah, tidak semua batalion yang diperiksa oleh Soeharto dalam inspeksi tersebut terlibat dalam G30S. Yang terlibat dalam G30S, Batalion 454 Diponegoro, salah satu kekuatan utama dalam operasi G30S. Batalion 530 Brawijaya juga terlibat dalam aksi penculikan jenderal. Yang tidak terlibat secara langsung, batalion lain yang turut diperiksa dalam inspeksi Soeharto. Pertanyaannya, 1. Jika inspeksi ini benar-benar untuk defile, mengapa hanya 2 batalion ini yang berperan dalam G30S? Jika semua batalion dipersiapkan untuk defile, seharusnya keterlibatan mereka dalam peristiwa besar ini lebih merata. 2. Apakah mungkin batalion-batalion yang akhirnya terlibat dalam G30S memang sudah dipilih secara khusus? Batalion 454 dan 530 diketahui memiliki kedekatan ideologis dengan kelompok yang terlibat dalam G30S. Bisa jadi inspeksi ini juga berfungsi sebagai seleksi pasukan yang memiliki kecenderungan ideologi atau loyalitas yang bisa dimanfaatkan. Kesimpulannya, batalion yang diperiksa dalam inspeksi tidak semuanya berperan dalam G30S, yang menunjukkan kemungkinan adanya seleksi dan perencanaan terselubung. 4. Spekulasi peran Soeharto dalam inspeksi ini. Dari analisis di atas, ada beberapa skenario yang bisa dipertimbangkan mengenai hubungan inspeksi Soeharto dengan G30S. 1. Inspeksi murni untuk defile, versi resmi. Soeharto hanya melakukan inspeksi rutin untuk memastikan kesiapan pasukan dalam defile Hut Abri. Kebetulan saja batalion yang diperiksa ternyata terlibat dalam G30S. Gladi resik batal karena G30S terjadi secara mendadak. Kelemahan versi ini tidak menjelaskan mengapa hanya 2 batalion yang akhirnya aktif dalam G30S. Tidak menjelaskan mengapa defile tidak dijadwalkan ulang setelah G30S selesai. 2. Inspeksi sebagai bagian dari rencana tersembunyi. Inspeksi dilakukan bukan hanya untuk defile, tetapi juga untuk menyeleksi pasukan tertentu yang akan digunakan dalam operasi G30S. Defile bisa jadi hanyalah alasan untuk memobilisasi pasukan ke Jakarta, tanpa menimbulkan kecurigaan dari perwira-perwira tinggi yang menjadi target penculikan. Soeharto mungkin mengetahui bahwa gerakan ini akan terjadi dan membiarkannya, untuk kemudian mengambil keuntungan dari situasi. Bukti yang mendukung skenario ini, kedekatan waktu antara inspeksi dan G30S. Hanya batalion tertentu yang aktif dalam operasi penculikan. Pembatalan gladi resik defile yang tidak pernah dijadwalkan ulang. Berdasarkan fakta-fakta di atas, sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa inspeksi pasukan yang dilakukan Soeharto bukan sekadar inspeksi biasa, tetapi bisa jadi bagian dari skenario yang lebih besar. Apakah inspeksi ini hanya untuk defile? Bisa jadi tidak, karena waktu dan pemilihan pasukan yang diperiksa sangat mencurigakan. Apakah defile hanya alasan untuk menggerakkan pasukan ke Jakarta? Ini mungkin, terutama karena defile tidak pernah diwujudkan setelah G30S terjadi. Apakah Soeharto mengetahui lebih banyak dari yang ia akui? Kecepatan reaksinya dalam mengendalikan situasi pas G30S menunjukkan bahwa ia bisa jadi sudah memiliki informasi sebelumnya. Dengan demikian,
Inspeksi ini bisa saja menjadi bagian dari strategi untuk mempersiapkan langkah-langkah tertentu yang akhirnya mengarah pada perubahan besar dalam politik Indonesia. Tanggapan 4. Argumen pembelaan Soeharto dan kelemahannya. Dalam berbagai narasi sejarah, ada upaya membela Soeharto dari tuduhan bahwa ia memiliki keterlibatan dalam peristiwa G30S. Beberapa argumen utama yang sering dikemukakan untuk membela Soeharto adalah sebagai berikut. 1. Soeharto tidak memiliki pasukan sendiri, tetapi punya kendali strategis. Argumen pembelaan. Sebagai Pangkostrat atau Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Soeharto tidak memiliki pasukan organik sendiri. Artinya, ia tidak memiliki kekuatan militer langsung yang bisa diperintah secara independen dalam situasi darurat seperti G30S. Dengan demikian, sulit membayangkan bahwa Soeharto bisa terlibat dalam peristiwa ini karena ia tidak memiliki pasukan untuk dieksploitasi. Kelemahan argumen ini. 1. Kostrad sebagai komando strategis tetap memiliki pengaruh besar. Meskipun tidak memiliki pasukan organik, Kostrad memiliki fungsi sebagai komando strategis yang dapat mengordinasikan mobilisasi pasukan dari berbagai kesatuan lain. Sebagai Pangkostrat, Soeharto tetap bisa meminta pasukan dari berbagai kodam dan unit lain untuk digerakkan sesuai kebutuhannya. Dalam konteks G30S, pasukan-pasukan yang akhirnya bergerak, seperti Repkat dan batalion-batalion yang terlibat dalam penumpasan G30S, sebagian besar tetap berada di bawah koordinasi Soeharto pasca peristiwa. 2. Fakta bahwa Soeharto dengan cepat mengonsolidasikan kekuatan menunjukkan bahwa ia memiliki kendali yang cukup besar atas situasi. Jika benar-benar tidak memiliki pasukan dan tidak tahu apa-apa, bagaimana ia bisa begitu cepat mengambil kendali setelah peristiwa terjadi? Dalam waktu kurang dari 24 jam, Soeharto berhasil mengambil alih komando militer dan langsung menggerakkan pasukan untuk merebut situasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak memiliki pasukan organik, ia tetap memiliki pengaruh dan strategi yang efektif dalam mengendalikan kekuatan militer. 2. Jika Soeharto terlibat, ia tidak perlu meminta bantuan Repkat, justru bisa jadi manuver politik. Argumen pembelaan. Soeharto diketahui meminta bantuan Repkat, atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah Kolonel Sarwo Wibowo untuk menghadapi G30S. Jika Soeharto memang bagian dari konspirasi G30S, mengapa ia harus meminta bantuan dari unit yang tidak berada langsung di bawah komandonya? Ini menunjukkan bahwa Soeharto hanya bereaksi terhadap situasi yang berkembang dan tidak memiliki peran dalam peristiwa itu sebelumnya. Kelemahan argumen ini. 1. Permintaan bantuan Repkat bisa jadi bagian dari strategi mengambil alih kekuasaan. Fakta bahwa Soeharto segera meminta bantuan Repkat bukan berarti ia tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, ini bisa dibaca sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa ia memiliki kekuatan tempur yang lebih unggul dibandingkan kelompok lain di dalam Angkatan Darat. Repkat adalah unit pasukan elit dengan loyalitas yang kuat kepada pimpinan tertentu. Dengan menggandeng Repkat, Soeharto memastikan bahwa ia memiliki kekuatan utama untuk mengontrol situasi. 2. Kecepatan Soeharto dalam bertindak menunjukkan ia mungkin sudah memiliki informasi sebelumnya. Soeharto langsung bergerak begitu G30S terjadi. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana ia bisa begitu cepat menyusun strategi tanpa informasi sebelumnya? Mengapa justru Soeharto yang paling sigap dalam menangani situasi dibandingkan perwira tinggi lainnya? Jika ia benar-benar tidak tahu apa-apa, reaksinya seharusnya tidak secepat itu. Sebaliknya, ia tampak sudah siap dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. 3. Bukti inspeksi menunjukkan adanya rencana defile, tetapi bisa jadi perencanaan ganda. Argumen pembelaan. Inspeksi yang dilakukan Soeharto terhadap pasukan pada 29 September 1965 disebut sebagai persiapan untuk defile HUT ABRI pada 5 Oktober. Hal ini dianggap membuktikan bahwa tidak ada kaitan antara inspeksi dengan persiapan penculikan para jenderal. Karena defile adalah acara resmi militer, Soeharto dianggap tidak memiliki agenda tersembunyi dalam inspeksi tersebut. Kelemahan argumen ini. 1. Batalnya defile HUT ABRI bisa jadi indikasi bahwa itu hanya dalih. Gladi resik defile yang seharusnya berlangsung pada 1 Oktober pukul 5.30 akhirnya batal. Jika benar-benar ada rencana defile yang murni untuk perayaan militer, mengapa acara ini tidak pernah dijadwalkan ulang setelah G30S selesai? Ini membuka kemungkinan bahwa defile hanya digunakan sebagai alasan untuk menggerakkan pasukan ke Jakarta tanpa menimbulkan kecurigaan. 2. Pemilihan batalion yang dilibatkan dalam inspeksi mengarah pada seleksi tertentu. Soeharto melakukan inspeksi terhadap beberapa batalion, tetapi hanya batalion 454 di Ponegoro dan batalion 530
Brawijaya, yang akhirnya terlibat dalam G30S. Jika tujuan inspeksi benar-benar untuk defile, seharusnya semua batalion yang diperiksa memiliki peran yang sama, tetapi kenyataannya hanya 2 batalion ini yang berperan aktif dalam G30S. Ini bisa menunjukkan bahwa inspeksi Soeharto bukan sekadar untuk defile, tetapi juga untuk mengidentifikasi pasukan mana yang bisa dimanfaatkan dalam skenario tertentu. Pembelaan terhadap Soeharto tidak sepenuhnya meyakinkan. Dari analisis di atas, terlihat bahwa narasi pembelaan terhadap Soeharto memiliki beberapa kelemahan utama. A. Meskipun tidak memiliki pasukan organik, Soeharto tetap memiliki kendali strategis atas mobilisasi pasukan. B. Permintaan bantuan Krepkat bukan bukti ketidakterlibatan Soeharto, tetapi bisa menjadi strategi untuk mengonsolidasikan kekuatan militer di tangannya. C. Inspeksi pasukan yang diklaim untuk defile tetap menyisakan pertanyaan, terutama mengapa hanya batalion tertentu yang akhirnya terlibat dalam G30S. D. Kecepatan Soeharto dalam merespon situasi menunjukkan bahwa ia mungkin telah memiliki informasi sebelumnya tentang gerakan ini. Dengan kata lain, meskipun argumen pembelaan terhadap Soeharto ada, argumen tersebut tidak cukup kuat untuk sepenuhnya membuktikan bahwa ia benar-benar tidak mengetahui atau tidak memiliki keterlibatan dalam peristiwa G30S. Apakah Soeharto hanya bereaksi terhadap situasi, ataukah ia sebenarnya telah mengetahui lebih dulu dan memanfaatkan keadaan? Inilah pertanyaan besar yang masih terus diperdebatkan dalam kajian sejarah politik Indonesia. Kesimpulan, narasi ini mencoba memberikan pembelaan terhadap Soeharto dengan menekankan bahwa inspeksi pasukan hanyalah untuk defile HUT ABRI dan tidak berkaitan dengan G30S. Namun, beberapa fakta tetap bisa diperdebatkan, terutama mengenai waktu yang sangat berdekatan antara inspeksi dan pelaksanaan G30S, serta pemilihan batalion yang akhirnya terlibat dalam penculikan para jenderal. Interpretasi sejarah selalu bersifat terbuka, dan perlu kajian lebih luas dengan membandingkan berbagai sumber, termasuk dokumen militer, memoir, dan penelitian akademik. Narasi ini dapat dianggap sebagai salah satu perspektif dalam memahami peristiwa tahun 1965, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Sejarah selalu memiliki banyak sisi. Narasi ini mencoba memberikan perspektif baru tentang inspeksi pasukan Maijen Soeharto sebelum G30S. Apakah ini hanya persiapan defile, atau ada agenda tersembunyi? Jawabannya mungkin tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Namun yang jelas, peristiwa ini menjadi salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang inspeksi pasukan ini? Apakah Soeharto benar-benar tidak terlibat, atau ada skenario lain yang belum terungkap? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.